Tapi saya tuh punya mimpi, saya punya hope yang saya pegang dari seorang bapak ibu saya. Ibu saya itu lulusan S3, SD, SMP, SMA. Bapak saya itu dulu kerja di bank, dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana. Dan mimpinya, anaknya harus jadi bos. Dan saya ngelihat, kenapa sih mama bungkusin nasinya tuh nggak enak, kata temen-temen, aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa temen-temennya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang ditulis sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Ada satu kejadian yang mengubah saya, dan ketika saya lihat, setiap orang tuh pasti punya trigger yang mungkin kalau digali lagi, trauma-trauma itu ada, yang intinya menggerakkan kita untuk melakukan suatu double effort. Ibu saya itu semua dilakuin sampai akhirnya dia sempat jadi kepala proyek, jadi mandor, dipercaya, dia nekat ngambil bisnis, pinjam utangan bank, properti juga, tapi kecil-kecilan, bangun rumah satu dijual gitu-gitu, ternyata ketipu sama rekan bisnisnya. Udah di saat itu Pak, uang pinjaman dibawa kabur. Kebetulan yang nipu namanya Pak Soleh, sayangnya dia nggak soleh. Saya tahu nih, perjalanan bisnis itu pasti ada ya Pak, ditipu orang gitu. Makanya saya tuh hari ini APDC ada nih yang mau jadi investor. Enggak, saya harus berdiri sendiri. Mau saya nggak gajian nggak apa-apa, tapi saya udah nggak bisa percaya sama orang. Karena ibu saya ditipu, dan saya ngeliat banget, ibu saya tuh sebagai salah satu pemilik perusahaan di situ di akte PT-nya, ternyata abal CV, tapi abal-abal. Ibu saya diperkarakan karena si Pak Soleh ini nipu banyak orang lain Pak. Kurang ajar banget tuh Pak Soleh. Dan saya cuma inget, bapak saya cuma bilang gini, bapak saya ngambil pensiun dini dari bank, belum sempat naik jabatan, dia bilang, papa ngambil pensiun dini biar dapat pesangon buat bayar utang ibu kamu. Dan dia bilang, kemarin rezeki kita 1 liter dikumpulin. Ibu saya nangis minta maaf, bapak saya cuma bilang, 1 liter ini tumpah karena Allah pengen kita rezekinya cuma setengah liter. Insya Allah lebih berkah. Papa mulai dari nol, papa bikin rumah kecil yang papa jual, kamu tetap kuliah. Berapa kali saya bilang, papa, Ana mau cuti, mau bantuin papa kerja. Bapak saya cuma bilang, enggak, papa pengen ketemu kamu di Gerah Sabah, kamu nggak boleh nyerah. Dia nyetater motornya, mobilnya dijual, dia berusaha kayak tukangnya cuma satu, dia ikut ngecat, dia ikut kadang-kadang nyangkul dan lain sebagainya, kulitnya sampai gosong. Tapi saya cuma ingat, ini papa lakuin buat kamu karena kamu satu-satunya masuk UGM. 2 generasi nggak ada Pak yang masuk UGM. Dia cuma bilang ketemu di Gerah Sabah, that's my purpose. Dan saya tahu ini hope orang tua saya. Jadi waktu saya S1, saya waktu itu skripsi, saya ingat banget, saya bilang ke dosen saya, Prof, saya pengen lulus bulan Januari karena saya pengen lulus terbaik. Kenapa Analisa? Satu kesempatan beasiswa, saya harus jadi lulusan terbaik di fakultas ini. IPK teman saya yang IPK-nya 394 tuh banyak Pak di